Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandi Wahijati. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan khusus 2021. Saya akan memaparkan materi mengenai definisi dan karakteristik anak berbakat guna untuk memenuhi tugas akhir pendidikan anak berbakat dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hartini Nara. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu anak berbakat. Pengertian anak berbakat dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dari pengertian yang berdasarkan pada pendekatan faktor tunggal atau berdasarkan IQ ke pendekatan yang bersifat multidimensional atau faktor jamak. Faktor tunggal menggunakan kriteria keberbakatan berdasarkan inteligensia yang tinggi, sedangkan faktor jamak menggunakan kriteria keberbakatan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor inteligensia, tetapi juga hasil perpaduan atau hasil interaksi dengan lingkungan. Demikian pula dalam memandang tentang karakteristik anak berbakat yang tidak hanya ditinjau dari karakteristik akademik tetapi ditinjau pula dalam keberbakatan sosial, emosional, penampilan, dan pemeliharaan kesehatan. Jadi teman-teman semuanya, dalam kajian belajar kali ini kita akan mengaji definisi dan karakteristik anak berbakat secara luas. Fokuskan perhatian pada uraian berikut agar mudah dimengerti. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi definisi anak berbakat. Yang pertama, menurut Crick dan Gallagher. Menurut mereka, anak berbakat adalah mereka yang memiliki IQ kecerdasan di atas 130. Sedangkan istilah keberbakatan lebih untuk keunggulan bidang-bidang khusus seperti musik, olahraga, seni, kepemimpinan, bidang akademik, matematika, dan sebagainya. Kedua, ada definisi anak berbakat menurut OSOE atau United States Office of Education. Menurut mereka, anak berbakat adalah anak yang dapat membuktikan kemampuan berprestasinya yang tinggi dalam bidang-bidang seperti intelektual, kreatif, artistik, kapasitas kepemimpinan, atau akademik spesifik. Dan mereka yang membutuhkan layanan atau aktivitas yang tidak sama dengan yang disediakan di sekolah sehubungan dengan penemuan kemampuan-kemampuannya. Selanjutnya, definisi yang ketiga dari Martison. Menurutnya, anak berbakat adalah mereka yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional memiliki kemampuan yang sangat menonjol sehingga memberikan prestasi yang tinggi. Baiklah, itu tadi definisi dari anak berbakat. Lalu kita akan move ke karakteristik anak berbakat. Di dalam karakteristik anak berbakat ini dibagi menjadi 3, yaitu karakteristik akademik, karakteristik sosial emosional, dan karakteristik fisik dan kesehatan. Penasaran gak nih apa aja karakteristik anak berbakat? Yuk, simak berikut ini. Oke, pertama-tama kita bahas karakteristik akademik. Di sini ada 7 poin yang sudah saya rangkum. Poin yang pertama adalah memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang besar. Kedua, memiliki rasa obsesif yang sangat tinggi pada kegiatan membaca. Poin ketiga, sangat menikmati kegiatan sekolah dan pembelajaran. Poin keempat, memiliki perhatian yang lama terhadap suatu bidang akademik khusus. Poin kelima, memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dari bidang akademik khusus. Poin keenam, mampu mengaplikasikan berbagai konsep dari bidang akademik khusus yang dipelajari pada aktivitas-aktivitas bidang lainnya. Pada poin ketujuh, anak berbakat ini rela mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mencapai standar yang lebih tinggi pada suatu bidang yang ia tekuni. Selanjutnya, untuk yang kedua ada karakteristik sosial emosi. Pada karakteristik berikut ini terdapat 5 poin yang akan saya jelaskan satu persatu. Poin yang pertama, diterima oleh mayoritas dari teman-teman sebaya dan orang dewasa. Meskipun kesannya mudah bergaul, tapi ada juga anak berbakat yang sulit untuk bergaul oleh lingkungan sekitarnya.
Poin yang kedua, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka cenderung memberikan sumbangan positif dan konstruktif. Karena anak berbakat memiliki rasa empati yang begitu tinggi. Poin yang ketiga, kecenderungan dipandang sebagai juru pemisah dalam pertengkaran dan pengambil kebijakan oleh teman sebayanya. Jadi karena anak berbakat ini cenderung memiliki emosi yang stabil, itu sebabnya anak berbakat sangat diandalkan untuk menjadi pemisah atau penengah sebuah pertikaian atau pertengkaran. Poin yang keempat, memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur. Anak berbakat cenderung polos dan juga jujur sehingga menganggap semua orang itu sama di matanya. Poin yang kelima alias yang terakhir adalah mampu merangsang perilaku produktif orang lain dan memiliki kapasitas yang sangat luar biasa untuk menanggulangi situasi sosial dengan cerdas dan benar. Tentu saja anak berbakat ini menularkan aura positif untuk lebih produktif karena dirinya sendiri pun sangat mempunyai sifat produktif itu sendiri. Jadi kalau bahasa gaulnya mah anak berbakat ini tuh punya positive vibe gitu yang bisa ditularin ke teman-teman di sekitarnya. Baiklah, kita sampai di karakteristik yang terakhir, yaitu karakteristik fisik dan kesehatan. Pada karakteristik berikut ini hanya terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, memiliki penampilan yang menarik dan rapi. Jadi, salah satu sifat dari anak berbakat adalah perfeksionis. Begitu juga untuk penampilannya. Jadi, tidak heran kalau penampilan anak berbakat itu menarik dan juga rapi. Untuk poin yang kedua, kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. Masih menyangkut tentang sifat perfeksionisnya, anak berbakat juga lebih bisa dan lebih mudah mengatur pola hidup dan juga pola makannya, sehingga mereka memiliki kesehatan yang stabil. Untuk poin yang terakhir alias yang ketiga, anak berbakat memiliki kreativitas tinggi dan tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas. Jadi di dalam diri seorang anak berbakat sudah tersusun rapi apa-apa saja yang harus ia kerjakan. Jadi seandainya ia memiliki tugas atau pekerjaan, dia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya tersebut sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi bisa dibilang anak berbakat memiliki tatanan hidup yang sangat terstruktur atau ya perfeksionis tadi. Nah teman-teman, baru saja kita simak definisi dan juga karakteristik anak berbakat. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan para penonton semuanya. Terima kasih untuk waktu kesediaannya menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.